Saudara, terima kasih sudah kembali menonton acara kanal YouTube SMRC TV, dan kali ini Anda menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Acara kali ini akan membahas topik perkembangan koalisi Pilpres 2024. Profesor Saiful, manuver politik atau elit politik belakangan ini semakin menarik untuk kita saksikan ya. Sudah ada beberapa koalisi untuk Pilpres. Ada koalisi yang dipimpin oleh PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres. Juga ada koalisi Perubahan, di mana Anies Baswedan ini akan dimajukan sebagai capres. Tetapi masih ada sejumlah partai yang belum bergabung ke koalisi kan. Ada Golkar, juga PAN, yang sebelumnya ada di dalam satu koalisi bersama P3, koalisi KIB. Nah, kemudian ada perkembangan terakhir ini, ada komunikasi politik yang coba dibangun oleh salah satu anggota koalisi Perubahan, Partai Demokrat dengan PDIP. Jadi ini menarik, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya. Misalnya tadi pendekatan yang dilakukan oleh Golkar misalnya akan kemana mereka berlabuh, ini juga bisa mengubah peta koalisi. Nah, kita akan membicarakan itu Pak Saiful Mujani. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Anda melihat peta koalisi sekarang? Kita dulu pernah membahas ini tentang kemungkinan poros Pilpres. Waktu itu kita menyatakan bahwa kemungkinan terjauh hanya ada 4 poros dalam koalisi pemilihan presiden ini. Nah, sekarang melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini, bagaimana Anda melihat? Baik, Bung Saidiman, terima kasih. Dasar koalisi itu yang pernah kita diskusikan sebelumnya, Bung Saidiman ya. Pertama adalah dilihat dari ketentuan undang-undang, di mana calon presiden bisa dicalonkan, seseorang bisa dicalonkan menjadi calon presiden atau pasangan calon presiden itu apabila diusung oleh kekuatan partai yang punya wakil di DPR sebanyak 20%. Ya. Apakah itu satu partai atau gabungan partai? Itu syarat pertama. Jadi koalisi itu akan terbentuk atas dasar kekuatan partai politik minimal 20% tersebut, Bung Saidiman. Kalau kita menggunakan itu, maka dengan cara bentuk-bentuk koalisi tertentu maksimal, belum berubah saya kira, maksimal akan ada 4 pasangan calon presiden. Ya. Karena apa? Karena hanya ada satu partai politik yang bisa mencalonkan sendiri, ya. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Dan perkembangannya menarik adalah PDI Perjuangan sudah menetapkan calon yang dulu kita diskusi tentang kemungkinan siapa, gitu kan, calon dari PDI Perjuangan. Kita sekarang udah tahu, udah definitif adalah dari versi PDI Perjuangan, setidak-tidaknya itu adalah udah definitif Ganjar Pranowo. Ya. Dan kalau tidak ada partai lain yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, dia cukup. Ternyata perkembangannya adalah P3, partai di parlemen selain PDI Perjuangan adalah P3, sudah menyatakan, sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya. Jadi itu bekerja sama dalam bahasa politik PDI Perjuangan itu, PDI Perjuangan bekerja sama dengan P3 dalam hal ini mendukung Ganjar Pranowo. Juga kita tahu ada di situ Perindo juga bergabung, partai non parlemen, dan kemudian juga ada Hanura juga bergabung. Juga kita tahu ada PSI, udah jauh-jauh hari sudah mendukung Ganjar Pranowo. Jadi ada setidak-tidaknya juga ada Partai Buruh kalau tidak salah, itu juga udah mendukung Ganjar Pranowo. Jadi partai di luar parlemen itu yang kelihatan menonjol itu adalah mendukung Ganjar Pranowo dalam hal ini. Walaupun belum daftar ke KPU, tapi setidak-tidaknya inilah yang paling fix ya di antara koalisi ini.
Nah di luar itu Bung Saidiman bisa ada 3 lagi. Nah dasarnya adalah kekuatan partai politik atau gabungan partai politik. Kalau melihat partai politik dan gabungan partai politik, selain PDI Perjuangan dan P3 tadi yang ada di parlemen, mereka semua harus berkoalisi. Gitu ya. P3 juga harus berkoalisi dan dia sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Gerindra dalam hal ini partai dengan kekuatan yang secara popular vote nomor 2 setelah PDI Perjuangan, tapi di DPR kursi Gerindra ini di bawah Golkar. Ya. Oleh karena itu kita melihat dulu adalah Golkar menarik. Golkar sampai hari ini belum memutuskan. Ya. Tapi koalisi yang dibangun oleh Golkar, P3 sama PAN itu sekarang setidaknya P3-nya berharap sama Golkar dan PAN untuk bergabung sama-sama mendukung Ganjar, kira-kira kayak begitu. Kalau itu tidak terjadi, ada beberapa kemungkinan adalah bahwa PAN dengan Golkar cukup untuk mencalonkan satu pasangan. Bisa maju dengan 2 partai itu. Dengan 2 partai itu cukup dari parlemen, kan kita tahu itu. Kalau itu terjadi dan tidak ada perubahan di koalisi yang lain atau poros yang lain, maka kita bisa punya 4 calon dalam hal ini. Jadi mungkin saja karena Golkar adalah partai yang besar dan keputusan politik partainya adalah menghendaki agar ketua umumnya menjadi calon nomor 1 atau nomor 2, kira-kira begitu. Katakanlah nomor 1 kalau dilihat dari kekuatan partai antara PAN sama Golkar ada lebih besar dari PAN. Nah, oleh karena itu kalau calonnya adalah Erlangga Hartarto sebagai ketua Golkar, itu masuk akal, kira-kira begitu, sesuai dengan keputusan yang dibuat di elit Golkar itu sendiri. Wakilnya tentu dari PAN. Nah, kita tidak tahu siapa gitu ya. Sejauh ini mungkin ketuanya Pak Zul gitu ya. Bisa juga Pak Zul ini banyak mensosialisasikan tokoh lain yang di luar partai. Dalam hal ini Erick Thohir gitu ya. Jadi bisa saja misalnya Erlangga dengan Erick Thohir atau Erlangga dengan Pak Zul gitu ya. Untuk menjadi calon dari pasangan ini. Yang ketiga adalah kita tahu adalah Prabowo dengan PKB, Caimin, dan Caimin juga diharapkan menjadi wakil Prabowo. Itu cukup ya. Nah, dilihat dari sisi partai. Kemudian yang menarik adalah partai yang lebih dulu mendeklarasikan Partai Perubahan dan Persatuan, gitu ya. Di situ ada 3 partai dengan kekuatan yang seimbang antara Nasdem, PKS sama Demokrat untuk mengusung Anies. Kalau itu tidak terjadi perubahan berarti kita bisa punya 4 pasangan. Dulu saya bayangkan 4 pasangan itu PDI Perjuangan sendiri, gitu ya. 4 pasangan itu PDI Perjuangan sendiri. Ternyata walaupun tidak sendiri, misalnya ada dari partai, kalau size dari partainya itu besar, kursinya itu seperti P3, ternyata itu tidak mengurangi jumlah koalisi nampaknya ya. Kalau PAN yang pergi itu jadi lain ceritanya. Kalau PAN yang bergabung duluan ke PDIP itu tidak bisa dibentuk karena tidak cukup Golkar dengan P3 gitu ya. Atau misalnya Golkar lebih duluan, misalnya itu tidak bisa terjadi. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah masih mungkin 4 itu. Nah, kita lihat gitu ya. Apakah akan 4? Kemungkinannya seperti apa? Kalau dilihat dari kecenderungan partai politik gitu kan, bisa jadi kalau dalam pengalaman di negara-negara lain, biasanya partai yang kalah dalam pemilu itu biasanya menjadi oposisi umumnya ya. Di Indonesia tidak demikian.
Jadi kalau dalam pilpres itu kalah, belum tentu dia menjadi oposisi. Ya bisa gabung kembali. Bisa gabung kembali. Contoh Indonesia itu sempurna dalam soal itu. Jadi kecenderungannya adalah partai itu ingin di eksekutif, ingin bergabung di eksekutif. Yang kurang berminat adalah menjadi oposisi kalau di Indonesia partai politik itu. Dan mereka tidak mengandalkan kekuatan oposisi sebagai satu alternatif untuk berkuasa pada periode berikutnya. Tidak berpikir seperti itu. Ternyata misalnya seperti Prabowo ya dengan Gerindra, dia udah pertama menjadi oposisi gitu ya, atau bahkan sejak zaman Presiden SBY dia di luar parlemen, kira-kira begitu. Dan ternyata menjadi oposisi itu tidak membuat dia lebih besar, ya kan? Ketika memasuki pemilu lagi ternyata kalah juga, kan gitu. Jadi ini menarik. Oleh karena itu sekarang strategi Gerindra sangat menarik dan bagi saya itu mencengangkan gitu ya, di mana Prabowo kalah, tapi kemudian bersedia menjadi anggota kabinet yang mengalahkannya. Dalam ini jadi menteri di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, cara seperti ini nampaknya setidak-tidaknya dari kecenderungan sekarang Prabowo punya punya peluang lebih baik gitu ya untuk memenangkan pemilu di 2024. Setidak-tidaknya perkembangan terakhir kira-kira begitu. Imbang-imbang di antara calon tersebut. Itu Bung Saidiman. Dan ini bisa jadi presiden ke depan. Bisa jadi presiden ke depan. Jadi semakin penting ikut dalam kekuasaan gitu ya. Itu satu. Tapi tidak semua, tentu aja ada faktor lain yang harus dihitung. Seperti misalnya kita lihat partai yang lain yang berada dalam koalisi Pak Jokowi kan tidak melahirkan satu tokoh yang kompetitif untuk jadi calon presiden. Sebutlah Golkar misalnya, tidak terlihat ada tokoh dari partai Golkar yang kompetitif, belum terlihat seperti itu. Atau partai-partai lain, atau P3, PKB misalnya, PKB, P3, PAN, itu kan tidak gitu. Nasdem, Demokratis nggak ada gitu ya. Jadi Anies pun yang jadi calon itu kan bukan kader partai-partai yang mengusungnya itu, Bung Saidiman. Jadi tidak bisa juga mengatakan bahwa partai yang berada dalam posisi pemerintahan itu akan melahirkan kader dengan kekuatan politik elektoral yang makin kuat. Tidak juga. Jadi sangat tergantung gitu ya. Di situ apakah ada tokoh, ada figur yang cukup menonjol. Misalnya Anies walaupun tanpa partai kan menonjol. Ya kan? Buktinya sejauh ini setidaknya masuk dalam 3 besar gitu ya. Dan udah ada 3 partai yang mengusungnya. Itu kan menunjukkan bahwa bukan faktor dia ada di pemerintahan atau bukan, gitu ya. Itu Bung Saidiman. Baik, Pak Saiful, ini menarik sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini masih terbuka kemungkinan untuk 4. Ada kemungkinan untuk itu. Nah, nanti tergantung bagaimana manuver politik dari Golkar misalnya, dia akan kemana. Tetapi ini yang menarik Pak Saiful dari yang terakhir sekali, fenomena yang terakhir soal gerakan yang dilakukan oleh para elit Demokrat di koalisi perubahan, mulai membangun komunikasi dengan PDIP, ketemu dengan Mbak Puan Maharani, juga dengan Hasto ya, Sekjen PDIP. Ini menarik karena kita tahu bahwa ada sejarah semacam kurang ketemu komunikasi antar elit kedua partai ini. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apa target sesungguhnya dari kedua partai ini, mereka menjalin komunikasi? Apakah ada kemungkinan untuk misalnya Ganjar Pranowo dari PDIP ini berpasangan dengan AHY? Saya belum tahu persis ya target utama dari move politik yang dilakukan PDI Perjuangan dengan Demokrat ini. Itu adalah move yang bagi saya sangat menarik dan baru. Merubah cara pandang kita bagaimana hubungan antara elit. Karena saya sebelumnya membuat kemungkinan peta koalisi itu dengan mempertimbangkan sulitnya komunikasi politik antara
PDI Perjuangan dengan dengan Demokrat gitu ya. Karena sulitnya komunikasi itu, maka Demokrat kemungkinan tidak bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Itu salah satu penafsiran terhadap kemungkinan itu. Tapi belakangan, walaupun kita belum tahu hasil persisnya, belakangan ternyata komunikasi itu terbuka, gitu ya. Mbak Puan sebagai pimpinan yang ditugaskan oleh partainya untuk memimpin koalisi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, kan formalnya memang ditugaskan kepada Mbak Puan, kan gitu, dari PDI Perjuangan. Nah, Mbak Puan melakukan langkah-langkah yang menurut saya sangat menarik, menyebut sejumlah nama yang mungkin menjadi wakil Ganjar. Saya menyebutnya sebagian itu gimmick politik, yang gimmick politik itu dalam beberapa hal penting, karena itu membuka, mencairkan suasana, gitu ya, komunikasi, gitu ya, dalam hal ini. Mungkin tidak serius ketika menyebut satu nama dari partai politik tertentu, tapi itu kan mencairkan suasana komunikasi antara partai politik. Menunjukkan bahwa PDIP cukup terbuka terhadap tokoh-tokoh. Jadi selama ini ada kesan misalnya PDI Perjuangan terlalu eksklusif, kurang mau membuka diri terhadap partai politik. Dengan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Mbak Puan, setidak-tidaknya secara harfiah, secara lahiriah kita melihat komunikasi itu dimungkinkan dengan semua partai politik, dan secara eksplisit menyebut misalnya yang tidak terbayang adalah menyebut AHY gitu ya, sebagai salah satu kemungkinan. Itu satu. Kedua, awalnya saya itu menganggap sebagai satu upaya komunikasi agar PDI Perjuangan dinilai cukup inklusif dalam komunikasi. Tapi kemudian tidak sekedar itu nampaknya, tapi ada yang lebih dari sekedar ingin mencairkan suasana itu. Kita melihat follow up gitu ya, dari sekjen kedua partai ini, dan kemudian Mbak Puan sama ketua umum Demokrat dalam hal ini AHY ketemu gitu ya. Dan kemudian ada semacam harapan, saya sebut begitu, harapan yang diungkapkan sebagai mimpi oleh Pak SBY gitu ya. Itu menarik. Tapi saya tidak mendiskusikan tentang mimpinya. Tapi itu kan bagi saya menunjukkan harapan positif untuk komunikasi dan untuk kerjasama, sebut begitu, dalam bentuk apapun. Kira-kira kalau tidak bisa jangka pendek, mungkin jangka panjang, kan disebutnya kayak begitu. Jadi setidak-tidaknya komunikasi itu udah terbuka. Kenapa itu jadi makin penting, komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu? Salah satu unsurnya adalah Demokrat sendiri harus mengambil langkah-langkah alternatif, atau setidak-tidaknya membangun satu bargain yang lebih kuat dengan partnernya yang selama ini sudah dibentuk, dengan Nasdem dan dengan PKS, ya kan? Itu kan cukup sudah. Tapi bargain Demokrat dengan dua partai ini adalah menginginkan agar AHY jadi wakil Anies Baswedan, kan begitu. Dan nampaknya itu belum ketemu di antara tiga partai ini, belum disepakati siapa wakil Anies. Nah, salah satu cara untuk bargain adalah dengan komunikasi, membuka komunikasi dengan partai yang lain. Dengan dalam halnya dengan PDI Perjuangan oleh Demokrat. Pesannya adalah kita bisa pergi gitu ya. Kalau bargain yang kita tawarkan itu tidak diterima. Nah, apakah memang AHY bisa jadi wakilnya Ganjar? Mungkin jadi lain targetnya. Kalau komunikasi dan bargain dengan PDI Perjuangan mungkin tidak seperti deal yang dibuat dengan Nasdem dan dengan PKS. Ya, misalnya kalau dengan dengan Anies
harapannya adalah AHY menjadi wakilnya. Dan itu hampir harga mati, sebut begitu. Kalau dengan PDI Perjuangan mungkin tidak. Tidak harus cawapres. Tidak harus cawapres. Okay. Mungkin bisa mencalonkan sama-sama pun udah punya nilai sendiri. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena ada hubungan yang unik yang Anda sebut tadi, gitu ya. Ada hubungan yang unik antara PDI Perjuangan dengan Demokrat yang sejak pemilu 2024 sampai sekarang pemilu 2019 itu tidak berada dalam satu kubu. Bahkan secara sadar 2009 sampai 2014 PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak SBY dan ingin berposisi sebagai oposisi terhadap pemerintah dan cukup efektif gitu ya. Dia sebagai partai oposisi. Jadi itu pilihan. Setahu saya sebenarnya opsi untuk PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Pak SBY waktu itu tuh cukup terbuka. Tapi itu pilihan PDI Perjuangan secara sadar dia mau berada di parlemen, kira-kira kayak begitu sebagai oposisi. Dan itu kan menarik. Nah ternyata sekarang sikap antara yang berkuasa dengan oposisi semacam itu cair, gitu ya. Dengan adanya komunikasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan targetnya saya kira berada dalam satu kubu atau satu poros untuk mencalonkan satu pasangan yang sama, itu mungkin udah punya nilai khusus. Sudah cukup bernilai. Sudah cukup bernilai. Tidak harus menjadi wakil AHY ini. Bisa mencalonkan sama-sama. Follow up berikutnya itu agenda berikutnya, kira-kira begitu. Udah bisa sama-sama aja, kira-kira begitu. Dalam mimpinya naik kereta bersama-sama kayak gitu. Kalau itu memang terwujud terjadi gitu ya, itu udah punya nilai sendiri menurut saya setidaknya bagi Demokrat. Gitu. Kalau kita lihat dari situ sebenarnya cukup terbuka peluang itu ya, karena misalnya kalau untuk koalisi, untuk kerjasama. Karena bargainnya itu tidak setinggi dengan Nasdem dan dengan PKS dalam hal ini, karena karena ada konteks yang berbeda. Gitu ya, bersama-sama saja, duduk bersama, itu nilainya beda. Kalau duduk bersama dengan PDI Perjuangan, duduk bersama dengan PKS itu beda nilainya. Kira-kira kayak begitu, Bung Saidiman. Baik, Pak Saiful. Nah, kalau kemudian itu benar-benar terwujud, katakanlah Demokrat benar-benar bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, apapun posisi Pak AHY di sana, ini bagaimana nasib koalisi perubahannya? Kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Anies? Partai-partai yang bergabung di sana akan kemungkinan besar akan kemana atau bagaimana? Kalau itu terjadi ya, dan pola poros jadi 3 itu akan tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Atau bahkan mungkin jadi 2, kan bisa begitu. Karena apa? Karena jumlah partai semakin sedikit. Sekarang udah terserap. Kalau P3 sama sama Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan, itu kan kekuatannya ditambah dengan yang non parlemen itu sudah 35% lebih, gitu ya. Jadi udah nggak bisa dihindarkan untuk membuat hanya 3 koalisi maksimal, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, nasib koalisi perubahan ini tentu saja kemudian menjadi berubah. Di sana kemungkinannya adalah mencari ada 2 partai yang belum memutuskan, yaitu Golkar dengan PAN, ya. Golkar dengan PAN. Nah, itu tergantung bargain mereka. Menurut saya terbuka kemungkinan adalah PAN atau Golkar atau kedua-duanya bergabung dengan koalisi perubahan. Itu mungkin. Terutama Golkar, karena Golkar ini cukup hubungannya dengan Golkar cukup
cukup dekat. Mereka satu famili sebenarnya, kira-kira begitu. Nasdem dalam hal ini dengan Golkar. Dengan Golkar. Nah, jadi itu menjadi sangat terbuka kemungkinan itu. Karena apa? Karena Golkar belum memutuskan Erlangga ini bisa jadi nomor 1 atau nomor 2 atau tidak, kan kira-kira begitu. Sementara amanat partai dalam hal ini adalah agar ketua partainya itu menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau tidak, tapi ditentukan oleh sang ketua umum dalam hal ini. Nah, bisa saja misalnya dalam hal ini Anies tetap menjadi nomor 1, kemudian Golkar masuk. Itu cukup, ya kan? Jadi Erlangga menjadi nomor 2. Itu mungkin saja terjadi. Karena keadaan memaksa gitu ya. Tidak ada jalan lain kecuali menggunakan itu. Toh Anies juga masih tetap punya peluang gitu kan. Belum betul-betul tertinggal jauh di dalam kompetisi ini. Jadi peluang itu masih terbuka. Nah, oleh karena itu bisa saja Golkar membangun harapan, membangun satu koalisi baru dengan Nasdem dan dengan PKS. Nah, kalau itu yang terjadi gitu, atau bahkan kalau PKS pergi, itu cukup Golkar dengan Nasdem. Katakanlah PKS pergi, mungkin yang lebih dekat sejarahnya ada dengan Prabowo. Iya kan, bergabung ke Prabowo. Tapi kalau Golkar dengan Nasdem bergabung itu cukup. Gitu ya. Jadi calon presidennya Anies, wakilnya Pak Erlangga dengan pertimbangan karena elektabilitas Anies lebih baik dari Pak Erlangga sementara ini, kira-kira begitu. Atau bisa saja dibalik, Erlangga nomor 1, Anies nomor 2, kan bisa saja itu terjadi dengan pertimbangan karena kata Golkar, ya kalau saya tidak ikut nggak jadi. Dan mereka yang punya partai. Iya, dan saya punya partai. Oleh karena dan partai saya lebih besar, kira-kira begitu. Nah, jadi di situ kemungkinannya itu akan terjadi, Bung Saidiman ya. Kalau itu terjadi, dan yang menarik adalah itu tadi bahwa kalau proses inovasi yang dilakukan oleh Demokrat itu memang terjadi dan bersama-sama dengan PDI Perjuangan, itu akan merubah banyak sekali peta koalisi yang akan terjadi menjelang pemilihan 2024, Bung Saidiman. Kalau kemungkinan Anies bergeser ke koalisi Prabowo misalnya, apakah itu juga terbuka kemungkinan? Anies berkoalisi dengan Prabowo, itu juga terbuka kemungkinan. Misalnya bagaimana itu kalau Golkar, dalam ini kunci sangat penting Golkar karena dia belum memutuskan dan jumlah kursinya besar di DPR, nomor 2 setelah PDI Perjuangan. Kalau misalnya Golkar memberikan jalan untuk Anies jadi nomor 2 dengan Prabowo, itu mungkin salah satu alternatif yang sangat kuat. Sehingga kalau itu yang terjadi, berarti kita hanya ada 2 poros. Dan sejauh ini peluang itu lebih baik untuk mengalahkan Ganjar, gitu ya. Kalau Prabowo dengan Anies itu bergabung, wakilnya Anies, nomor 1-nya Pak Prabowo. Itu bisa saja terjadi di dalam politik kita ke depan. Misalnya ada kesepakatan Golkar dalam hal ini, misalnya udah saya milih dengan PDI Perjuangan, dia di situ jadi bebas gitu ya. Nilai politiknya menjadi agak menurun karena kalau deal langsung antara Gerindra dengan Nasdem dalam hal ini. Jadi kalau itu terjadi, itu juga satu kemungkinan yang sangat menarik. Dan akan membuka peluang mungkin Pilpres hanya 2 pasangan dan hanya 1 putaran. Baik, Pak Saiful, artinya bahwa manuver atau komunikasi yang dilakukan sekarang oleh Partai Demokrat ini cukup menentukan ya, bisa mengubah peta koalisi yang sekarang terjadi. Betul, jadi itu, tapi juga menjadi sangat penting dicatat di sini,
adalah fakta bahwa setidak-tidaknya menurut riset berbagai survei yang dilakukan gitu ya, yang paling kompetitif dua terbesar itu adalah Prabowo sama Ganjar. Dan selisihnya dengan Anies cukup banyak. Nah ini juga bisa jadi alasan bergain dari Demokrat menjadi lebih dinamis kayak begitu. Tuntutannya menjadi semakin kuat agar segera diputuskan kayak begitu. Kalaupun kalah katakanlah begitu dengan Anies, kalau itu wakil ya ada nilai kira-kira begitu. Politiknya ya. Kalau tidak jadi wakil, poinnya apa? Harus bersama dengan Nasdem dan dengan PKS, dan mungkin kalau tidak jadi wakil akan lebih bagus kalau dengan PDI Perjuangan. Lebih kemungkinan menang. Ada peluang itu lebih terbuka. Satu, kedua membuka jalan baru yang selama ini komunikasi antara Demokrat dengan PDI Perjuangan. Jadi saya kira itu kesimpulannya para penonton sekalian, bahwa apa yang terjadi sekarang ini cukup menentukan. Kita akan lihat perkembangannya ke depan, bagaimana hasil dari komunikasi politik yang dibangun oleh para elit, terutama antara elit PDIP dengan Demokrat sekarang ini, karena ini cukup menentukan bagaimana perkembangan peta koalisi pemilihan presiden ke depan. Saya kira demikian, kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya.